Ya, hari ini saya kembali sambang ke sebuah desa. Sebuah desa yang terletak di bantaran sungai. Saya menaiki sebuah perahu yang seimbang di atas air. Dan saya jadi teringat akan sebuah kisah seorang pembuat perahu. Di kala itu, seorang pembuat perahu menginginkan sebuah perahu yang sempurna. Dia berkata pada dirinya, sebuah perahu yang sempurna adalah sebuah perahu yang bisa seimbang di atas air. Dan dia pun membuatnya. Ketika setelah perahu telah selesai dan jadi, ia mencoba perahunya di atas air. Perahu telah seimbang. Namun dia kembali berkata pada dirinya, perahu yang jauh lebih sempurna adalah perahu yang bisa memberikan tumpangan pada penumpangnya untuk menyeberang sungai. Ia pun beralih, ia pun bekerja sebagai seorang pengantar, sebagai seorang pengendali perahu yang mengantarkan orang yang ingin menyeberang. Bertahun-tahun dijalani. Dalam satu proses, dalam satu waktu, ia berkata, perahu ini akan jauh lebih sempurna lagi ketika saya menambahkan peneduh di atas perahu, ketika saya mulai menambahkan warna pada perahu. Semua telah dilakukannya. Namun pada di akhir masa, ketika usianya telah mendekat akhir, ia hanya berkata satu hal kepada dirinya. Perahu yang sempurna adalah ketika dia telah usang, dia akan habis dimakan raya. Kesempurnaan tak akan pernah berhenti. Kesempurnaan hanya bisa terjadi melalui sinergi dan harmonisasi antara yang baik dan yang buruk, antara keindahan dan kejelekan dalam setiap porsinya masing-masing, dalam setiap tempatnya masing-masing. Maka kita tidak perlu memperdebatkan hal yang salah dan benar ketika kita tidak seimbang dalam menyikapinya. Akan seperti apa Sambang Desa pada hari ini? Tetap ikuti terus Sambang Desa. Pak, ini nanti masalah taman ini perlu kita penataan ulang lagi, misalnya mulai dari personel keperawatan kebersihan, nanti personel yang ini parkir, terus pengembangannya itu juga nanti kita tata ulang lebih lagi. Kita itu ini pengunjung mulai rame, jadi kita itu perlu perawatan dan peningkatan pengadaan lahan-lahan. Pak, permisi, ya. mohon maaf mengganggu sedikit. Saya Rama, Pak. Nggih, monggo. Ini sedang jalan-jalan Nggih. sambang ke desa-desa. Iya. Pas kebetulan saya ke desa ini, kalau boleh tahu informasinya. Di sini desanya namanya apa gitu. Atau wilayah di mana gitu. Kalau Masnya dari mana, Mas? Saya dari Malang sini aja. Oh, Malang sini aja. Oh, iya. Ini namanya itu Desa Kedung Kandang, RW 3, Kecamatan Kedung Kandang. RW 3, Kecamatan Kedung Kandang. Oke, Kedung Desanya lebih terkenal namanya. Ini kalau sekarang ini kita itu terkenalnya karena di daerah bantaran Sungai Amprong Rolak ini, jadi kita itu terkenalnya Rolak. Gitu. Kalau di daerah dekat-dekat sini ke Rolak gitu udah agak yang sudah. Oh, ngeten nggih. Nun sewu, Bapak sinten jen? Kalau Agus Rahman. Pak Agus Rahman. Jenengan Pak? Bapak Joyo. Bapak Joyo. Ya. Selaku pengelola taman. Pengelola Pak Joyo. taman. Pak Joyo. Ya. Loh, Pak Joyo ini pengelola taman pergi? Iya, Ya. Oh, nggih. Sama bapak-bapak warga itu, Mas. Bapak-bapak warga. Baik Pak,
Sinten Pak Agus? Ketua RW-nya. Pak Agus Ketua malah RW. ketua RW. Nggih, Oh, nggih. nggih ngapunten Pak. Pak RW. Lah, Pak RW kebetulan sekali saya juga mau bertanya tentang daerah ini kan. Ini di sini ada taman, sudah Ya. dibangun, sudah menjadi satu kampung tematik yang bisa mendatangkan wisata begitu ya, wisatawan gitu. Ini awal mulanya ini bagaimana ceritanya? Nun Sewu. Ya awalnya memang sangat simpel Mas. Ini kan lahan tidur ya pengairan ya kan kalau lahan tidur itu ya otomatis sudah agak kumuh. Terus kalau malam itu ya ini kan dulu itu ini masih seperti hutan gitu Mas. Jadi ya gelap, orang lewat itu takut. Terus kita sendiri sebagai ketua RW dengan pengurus-pengurus yang lain dan warga mempunyai ini antusias untuk gimana kalau lahan tidur itu kita manfaatkan, apalagi ini di wilayah kami RW 3 ini mulai padat penduduknya. Mulai Pak. Jadi ya, adik-adik anak-anak tempat bermain tidak ada kesulitan. Kita sendiri punya fasilitas ada 3 sekolahan TK sama PAUD. Nah ini hanya sebatas simpel itu untuk yang pertama keindahan lingkungan ini kita bersihkan. Terus yang kedua itu untuk wadah atau lahan mainan anak-anak, tapi dengan antusias masyarakat yang begitu langsung greget itu. Jadi kita itu segera dengan pengurusnya mengkonsep seindah mungkin dari taman. Akhirnya menjadi Akhirnya semacam ini ya. malah Iya. mungkin bisa jadi lebih daripada ekspektasi awal begitu Iya, ya. betul. Rencana Iya. pertama mungkin hanya sekedar ini biar aman, biar tertib, bersih. biar bagus, Ya. biar indah. Ternyata sekarang jadi dengan meningkat. masyarakat yang begitu antusias. Jadi ini memang guyub rukun dan gotong royong ini sudah terbentuk sejak lama begitu. Iya, betul sejak lama Mas. Betul lama. Mulai awal Mas. Sudah membudaya, sudah Budaya dan mentradisi. budaya, mulai kakek nenek kita ini. Nah ini yang perlu kita jaga di RW 3 ini keguyubannya Mas. Akhirnya kerukunannya. menjadikan satu pembangunan seperti ini Iya. pun menjadi mungkin begitu ya. Pak. Iya, betul. Menjadi, dan ini buktinya sudah terjadi. Iya. Wah, luar biasa sekali di sini. Saya lanjut lagi mau jalan-jalan lihat suasananya kok enak sekali nih, anginnya Iya, juga iya. enak, sejuk. Saya mau Ya, jalan-jalan. Kan apa tuh sudah jadi ya sudah Mas. Iya, tapi masih banyak Masih terus masih terus. pengembangan, gitu. Kita jalan terus. Ya mudah-mudahan dengan bantuan doa dan dukungan jenengan sakit bisa konsep bisa terrealisasi. Mungkin juga bisa menjadi inspirasi untuk daerah lain. Gitu. Iya, amin. Iya. Saya masalah apa itu jadi sempurna itu ya terbentur dengan dana. Oh, begitu, nggih. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Dengan keswadayaan masyarakat tuh. Masyarakat ini. Swadaya masyarakat. Kecuali kalau ada dana langsung total berapa itu langsung jadi. Ini pelan-pelan aja. Pelan-pelan, tapi nanti yang difokuskan adalah manfaat dan fungsi begitu. Betul, ya. nggih, itu. Ya. Nggih, matur nuwun sangat niki wau. Ngapunten kula Iya, ganggu sami-sami. pembicaraan. Mungkin enggak. penting. Saya tak lanjut lagi jalan-jalan Nggih, dulu, mohon izinnya. Nggih. Nuwun sewu, Pak. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Makasih sama jalan Mas. Nggih. Bu, njauh. Iki sejuk ya. Loh, adik ndak main-main adik. Bu enak teng mriki nggih, suasananya. Ayam, Nggih. nyaman. Nyaman. Nggih kula nuwun sewu. Monggo. Bu, ini nanti kalau sudah jadi yang mau ke Tawiran nanti saya titip Jamini ya. Oh iya, bisa. Nanti bisa dipasarkan di sana, nanti Bisa. biar banyak langganan ya. Ya. Nanti bisa. yang mau pesen ini ada nomor telepon juga, ada alamat lengkap ya. Ya. Ini Bu, juga bisa sambil permisi. pesen. Ya, Nuwun Ya, sewu. monggo, silakan. Nggih. Ini ada tester Mas, monggo. Loh, ada tester apa Iya, Bu ini? ini tester rengginang, ini Oh, kue. ada rengginang. lemben, ya. Oh. Ini cantik manis. Nggih. Bu, nuwun sewu. Nggih. Ini saya kan tadi sedang jalan-jalan di desa ini. Oh, nggih. Terus kemudian kok saya lihat ada kegiatan apa, saya penasaran ini. Oh, ini anu Mas, jasa
Dasawisma di RW 3. Kegiatan Dasawisma Dasawisma. di RW 3 ini. Iya. Oh, begitu. Kegiatannya biasanya apa aja, Bu, di Ya, Dasawisma? ada yang bikin rengginang, bikin roti kelemben, roti itu Muffin. ya mungkin ada yang keripik usus, ada iya. sambal pecel, jamu, rempeyek, telur asin, juga ada yang menjahit bikin jampelnya untuk apa di dapur. Ini untuk di dapur ini? Iya. Oh, buat ngangkat panci itu ya? Iya, biar nggak panas. Ya enggak panas. Bu, sebelum tanya-tanya, saya mau kenalan dulu mungkin Oh iya. dengan ibu-ibu ini. Namanya siapa saja satu-satu dari Saya Ibu Wati Ratnaningsih dari Bu Wati. RT 5 Dasawisma Anggrek. RT 5. RT Oke. 5. Ibu Saya Bu Waslika. Bu Waslika. Bu RW, Bu RW ngapunten. Niki wau melampam-melampam iki. Bapak. Monggo. Saya Evi. Ya, kebetulan saya punya produk kelemben itu, Mas. Kelemben niku napa? Beni. Oh, ini roti. Iya. Monggo Ibu. Saya Bu Masila, saya produknya jamu. Jamu. Iya. Oh, Yang satu itu kencur juga macam-macam, biasanya jualnya di Tawira. di Tawira. Ya, juga di toko-toko. Oh, gitu. Iya, Nggih. titiknya di situ. Rolak. Oh, nggih. Rolak. Sudah ada mereknya. Sudah ada mereknya, Nggih, nggih. sudah terkenal. Nggih. Saya Bu Mai, Bu Mai, saya sambal pecel. Sambal Mas. pecel ini. sambal Ya, pecel. ada tesemnya juga di Ya. situ. Mungkin bisa icipin nanti ada sama sayurnya, ada sama Sambal kerupuk. mantep ya. Sambal pecel Mantap. Mantap. Ya. Nggih. Rasanya. Rasanya yang mantap. Mantap. Bu, Saya Ibu Nur Rohmah dari Nur Rohmah. Ketua RT 04. nggih. Ini saya jahit, ini dari rumah. Ini dikelilingkan ke pasar-pasar Nggih. sampai ya masih ke Jawa Timur, masih belum jauh. Yang ini untuk nyapu biar nggak ada debunya. Ya ya. Disapu dimasukkan gini, langsung disapukan gitu. Oh, nggih nggih. Ya, menghilangkan debu. Bisa untuk ngepel. Ya ini kesetnya lengkap. Oh, ini kaset. Ya. Ini bekas kain perca-perca. Ya. Istilahnya kayak limbah begitu ya. Ya, ya. Limbah tekstil ya. Kita manfaatkan gitu. Oh, memanfaatkan lagi. Di sini kan banyak penjahit. Oh. Jadi kita pergunakan, kita Kalau yang manfaatkan. ini untuk nanti bikin buku PKK gitu. Oh, ini tas Tas nih. dari batik ya. Kainnya Semua, batik. Harganya murah. Oh, murah-murah. Jangkau. Bu, kalau boleh tahu kegiatannya selain membuat ini di Dasawisma ini ada kegiatan apa aja? Ada kegiatan yang baru-baru apa pelatihan, ikut pelatihan. Nah, itu memberi apa hasilnya penyuluhan tadi, ilmunya disebarkan ke warga. Sudah berapa lama, Bu? Dasawisma di RW 3? Dasawisma kurang lebih ya hampir 15 tahun, Mas. Wah, 15 tahun ya. Masih dipertahankan terus Masih nggih? dipertahankan. Padahal Dasawisma ini kan sebenarnya program yang sudah lama gitu Iya, ya. iya. Kalau dari ibu-ibu sendiri, manfaatnya Dasawisma itu seperti apa sih? Manfaatnya ya pertama Oh, monggo, Bu. itu Oh, ini dari Ini dari bahan bekas. bahan bekas juga. Oh, Limbah. nggih, limbah juga. daur ulang. Daur ulang ulang. termasuk. Nggih. Napa niku saged dilanjut? Manfaat. Untuk Dasawisma itu terutama ya untuk di PKK baik di kelurahan, kecamatan dan kota itu Dasawisma itu mempermudah pendataan secara dini. Pendataan secara Ya secara dini. Dan ada ibu hamil, ada bayi, ada lansia gitu, terus jamban, terus rumah tangga yang menggunakan air bersih. Jadi ada pendataan, kemudian Itu nanti lengkap kalau Dasawisma. ketika dibutuhkan data itu sudah ada dan sudah lengkap gitu gitu. Bisa untuk nunjang guyub rukunnya warga. Iya. Yang penting guyub rukunnya ada, komunikasinya juga tetap baik. Gitu nggih. Jadi lingkungan ya tetap aman. Anak-anak kecil-kecil main itu ya tetap aman gitu nggih. Kita tenang gitu. Tetangganya kenal semua. Saudara semua gitu. Nggih. Bersih, aman, indah, yang diminta pemerintah malah Guyup, kan kayak nggih. gitu Mas katanya, bersih, aman, indah gitu toh. Jadi memang sudah terbentuk sejak lama gitu. Ada sampah-sampah itu daur ulang. Nggih, nggih, nggih.
Insya Allah ini Monggo. hari Sabtu mau di PKK. Monggo, monggo. Ini adakan Oh, nggih. Oh, itu Mbak Kencur. Oh iya ini 10.000. Oh, Mas. Lain-lainnya Pak Soleh monggo. Kalau itu konir sinome 8.000. Di satu ah. Oh peluaris tak pelarisno kabeh. Langsung sehat, Mas. Nggih. Kok goleki ndek nomor telepon ya. Nanti kalau sudah keliling-keliling sambang desa, monggo. Oh. Jamunya biar sehat. Siap. Di sini nggak apa-apa. Matur nuwun. Nggih, nggih. Ibu matur nuwun sangat. Saya tak jalan-jalan lagi mungkin banyak. Oh, nggih, nggih. Sampun. Nggih, nggih, Bu. Mbak. Ya, monggo. Saya cicipi dulu, nun sewu. Iya, ya, monggo. Ini kuenya. Dihabiskan. Ini cantik manis, monggo. Buatan Bu Mastila. Bu Mas Tila. Ya. Ada nomor Weger, Bu. teleponnya. Enak. Pesan boleh ya, pesan ya. Bisa. Suasananya ada kalinya, Iya. seger, jamunya yang juga seger. Jamunya ya kan. Manginannya juga gurih, apalagi peyeknya. Ibu-ibunya ngumpul, guyon-guyon, tersenyum, lebih seger lagi. Lebih mantap lagi. Duh, Bu, matur nuwun. dihabiskan. Ya nanti saya habiskan. Nanti kalau ngelak lagi saya tak balik lagi lari. Matur nuwun. Monggo, monggo. Nun sewu, Bu, monggo. Nggih, monggo. Pak Nun sewu, sinten namanya? Pak Kolin. Pak Kolil. Niki. Pak Bagus. Mas Mas Sukandi. Oh, mriki anu budidaya liling ya. Nggih. Kula niki wau lak sambang teng desa mriki. Nggih. Teng celake kali Rolak niki wonten tamane. Terus wonten ibu-ibu niku wau kegiatan dasawisma nggih. Tak niki wonten budidaya lili. Teng mriki kathah kegiatan ya. Nggih. Niki mulai kapan wonten budidaya lili? Niki sekitar 1 bulan. 1 bulanan sudah berjalan. Kurang lebih 1 bulan. Awalnya ya apa Pak? Awalnya itu cuma nongkrong-nongkrong di sini. Iya. Ini namanya pos pantau. Pos pantau. Kemudian ada inisiatif untuk budidaya lele. Oh, Anak-anak muda. Karang Taruna ini ya? Oh, inisiatifnya dari Karang Taruna. Terus kemudian prosesnya bagaimana Mas? Bisa cerita? Prosesnya ini nanti maunya itu diperkembangkan lagi. Ini kan tahap pertama ya. Ini masih pembibitan begitu nggih? Pembibitan, nanti prosesnya diperluas juga untuk menarik ini para wisatawan nanti kan bisa lihat aja. Bisa lihat di sini, bisa belajar juga di sini begitu nggih? Iya. Kuliner nanti. Kulinernya juga nanti ada. Ada lagi. Waduh, jadi khas gitu ya. Lele khas Rolak. Wah. Ini pas bantaran kali dijadikan ini budidaya lele. Terus kenapa kok lele gitu loh? Mudah ya, perawatannya mudah. Cenderung mudah begitu ya. Kan lama. Di samping mudah cepat. Cepat besarnya, Makanya juga gampang. makanya mudah. Mudah. Kalau kendala-kendala biasanya apa Pak? Selama 1 bulan ini yang dirasakan begitu? Ada enggak kendala dalam kegiatan ini? Ya kadang-kadang kan
kita lihat kok ada yang sampai mati satu atau Ya. dua gitu kan kita bisa kenapa. Nah, itu bagaimana solusinya? Ya ini sampai dikasih daun pepaya. Oh, daun pepaya ini memang sengaja Sengaja dikasih. dikasih. Juga dikasih mengkudu. Mhm. Mengkudu untuk baunya biar nggak nyengat. Oh, jadi ada netralisirnya juga gitu nggih Pak nggih? Ya. Oh, Dan ini kan dari alam semua nggak pakai ini. nggak pakai kimia juga. Kalau pakan sendiri pakai pelet aja apa gimana? Pakai Pakai cacing. cacing tanah. Cacing juga? Cacing tanah. Cacing yang utama. Yang utama. Nanti setelah ini sudah besar gitu nggih, prosesnya nanti kan mungkin selain kuliner tadi, apa ya dijual juga begitu? Nah, Oh, distribusikan lagi gitu. buat kembangkan lagi buat pengembangan yang akan datang. Waduh, luar biasa. Ini akhirnya nanti kegiatan ini juga bisa buka lapangan kerja baru gitu. nah, gitu memang Khususnya warga sekitar gitu. tujuannya kan ke situ. Tujuannya Kan pengangguran itu kan nanti bisa ke sini mengarahkan mengarahkan. punya peningkatan ekonomi sendiri Iya. juga. Kalau dia punya lahan kan bisa bikin sendiri di sana. Nah, Kan itu. sip begitu nggih. Jadi ada pelatihan. Nanti ada pelatihannya juga begitu nggih rencana. Ada ini. Gini. Nah, kalau pemancingan juga ada rencana. Rencana yang waktu dekat nanti ke depan ini mau diapakan? Selain membudidayakannya, mungkin dari pembangunan apa? Gitu. Mau ditambah apa? Kan tambahi sana. Oh, Terus nanti dibuatkan tempat untuk pemancingan sekalian oh gitu nih. dari ikan ini. Ya sekarang kan zamannya sering banyak yang suka mancing gitu. Nah, iya. Gini. Nah, itu. Aduh, iki. Oke, niki matur nuwun sangat. Nih, Saya sami-sami. sudah mohon maaf sudah mengganggu ini waktunya. Iya. Terima kasih penjelasannya. Semoga langsung bisa berkembang lebih baik. Amin. lagi nanti. Amin. Monggo nuwun sewu. Saya tak lanjut perjalanan lagi. Matur nuwun. Ya, setelah menelusuri desa ini, saya jadi banyak terinspirasi, banyak mengagumi kegotong royongan yang terjadi, keguyup rukunan yang terjadi. Memang tidak serta-merta ada begitu saja. Ini dipupuk setelah sekian lama. Namun ketika kita ingin membangun sesuatu yang bermanfaat, kegotong royongan adalah salah satu dasar, bahan dasar yang sangat penting untuk ada. Di belakang saya ada pipa air yang menjembatani ke seberang sungai. Air yang melewati jembatan, saya jadi teringat akan jembatan. Jembatan hanya bisa dilalui ketika ia telah menjadi penghubung antar keseimbangan antara kanan dan kiri, antara seberang dengan seberang. Maka kegotong royongan adalah sebuah keseimbangan. Banyak faktor yang menjadi satu visi dan satu misi dalam mewujudkan satu pembangunan, dalam membangun satu perwujudan. Ya, seperti itulah ketika kita mau meluangkan waktu untuk bersama dengan alam, kita telah berusaha untuk mempelajari, untuk memahami akan keberadaan kita sebagai manusia, berdampingan dalam kehidupan kita dengan alam, menjadi harmoni dan keseimbangan dengan alam. Maka niscaya manusia akan mulai memahami arti kebahagiaan, mulai mengerti bagaimana merasakan kebahagiaan, dan mulai mendapatkan kebahagiaan. Dan ketika manusia telah memahami semuanya, telah mengerti dan telah bahagia, tentu saja alam akan bahagia.